Paling kejam lagi, Bu Megawati Soekarno Putri menghina dan merendahkan martabat orang asli Papua. Wataknya rasis, mengatakan kepada John Wempi Watipo, kopi susu katanya, yang paling tidak bermoral dan tidak manusiawi dari Jenderal TNI Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono. Ada yang bertanya apa bedanya Saifuddin Ibrahim dengan Abu Jahal? Sama persis. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana ODGJ ya, orang yang sudah stres, sudah gila ya, ketika melontarkan kata-kata semuanya terlepas dari akal logika ya, karena memang menjadi Kristen seperti Saifuddin Ibrahim ini ya, demi sesuap nasi ya, demi untuk memperkaya diri, demi sebuah donasi, dia mesti menjadi ODGJ ya, menjadi orang yang tidak waras dan menjadi orang yang mesti gila gitu ya, entah pura-pura gila ya, pada dia pura-pura gila gitu ya, untuk menarik empatik agar donasi itu tetap mengalir dengan lancar. Namun sayang, 1000 kali sayang ya, nampaknya donasi pun sudah tidak lagi mengalir ke kantong pribadinya ya, ke pundi-pundi rupiah ini nampaknya macet keran donasinya ini. Jadi gila gitu kamu sih ya. Tapi ya memang sudah gila dari awal si Saifuddin Ibrahim ini. Oke, demikian kamu sih videonya. Habib Kribo itu teman saya, dia teman baik saya, walaupun nggak pernah telepon, walaupun nggak pernah bertegur sapa. Tetapi karena cara dia memahami kehidupan, maka dia itu menjadi teman, menjadi saudara. Parkir di kepolisian Indonesia, ditangkap, saya yang jauh dicari-cari. Dan berapa biaya mereka habiskan hanya untuk mencari saya. Itu miliaran rupiah. Abang ini gila atau stres? Nanti biaya untuk sidang itu puluhan miliar dari waktu ke waktu. Mutilasi saya. Dikutuk nggak Pak Wakil Presiden yang sudah mau 80 tahun? Dikutuk nggak? Jangan-jangan Bapak lagi pikun. Pak Wakil Presiden, di mana mental Bapak sebagai mantan ketua majelis UU 2 kali nggak hadir di court, di pengadilan, tangkap bawa ke depan hakim. Nilai-nilai Pancasila tidak mencerminkan penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia. Moralitas penguasa belum menjadi nurani birokrasi di negeri ini, sehingga birokrasi pemerintah jauh dari keadilan dan humanisme. Menteri Sosial waktu itu sangat merendahkan dan menghinakan orang Papua asli. Setahun yang lalu, saya ingat ini. Sekarang saya nggak mau lihat lagi seperti ini. Kalau saya lihat lagi, saya pindahkan ke Papua. Saya nggak bisa mencat
kalau nggak ada salah, tapi saya bisa pindahkan ke Papua sana, teman-teman. Ya, seorang menteri yang rasis seperti ini sangat rasis. Kemudian dikomentari banyak orang. Salah satunya budayawan Sujiwo. Karena dianggap merendahkan Papua, sentilan Tejo dicuitkan dalam akun Twitternya. Maaf Bu Risma, bila berita ini benar, apakah Bu Risma tidak sedang merendahkan orang Papua? Begitu tulis Sujiwo Tejo. Pendek, tetapi menghina, memukul balik seorang menteri sosial. Paling kejam lagi, Bu Megawati Soekarno Putri menghina dan merendahkan martabat orang asli Papua. Wataknya rasis, mengatakan kepada John Wempi Watipo, kopi susu katanya, yang paling tidak bermoral dan tidak manusiawi dari Jenderal TNI Profesor Dr. A.M. Hendro Priyono, merendahkan orang asli Papua bahwa pindahkan saja 2 juta orang asli Papua ke Manado katanya, supaya dengan sendirinya hilang nanti orang Papua katanya. Orang-orang Manado pindahkan Papua. Bolak-balik, apa maksudnya? Yang berwatak rendah dan rasis juga datang dari Jenderal Luhut Binsar Panjaitan dan menghina orang asli Papua juga. Pergi saja ke Melanesia sana, jangan tinggal di Indonesia. Perilaku diskriminasi rasial, rasisme dari waktu ke waktu berada pada posisi status quo. Tidak pernah berubah seperti ini. Benar-benar melengkapi dan menyempurnakan kekejaman dan kebiadaban penguasa kolonial modern Indonesia yang menduduki dan menjajah terhadap rakyat dan bangsa Papua Barat. Bangsa Indonesia sudah tergadai utang luar negeri dengan total lebih dari 7.000 triliun rupiah. Indonesia dibangun dengan utang pinjaman luar negeri dan separuhnya itu dibayar dengan emas dari Papua. Kalau demikian, saya bilang penjajahan Indonesia. Kenapa? Karena tidak memperlakukan orang Papua asli dengan wajar dan terhormat. Rakyat miskin di Indonesia hampir mayoritas yang menjadi beban pemerintah karena tidak disiapkan dengan baik budaya bekerja, beretos kerja tinggi. Dan rakyat berpendidikan Indonesia hampir yang tidak berpendidikan hampir menjadi mayoritas tertinggi yang membahayakan bangsa Indonesia karena orang-orang tidak berpendidikan dengan mudah dimanfaatkan, diprovokasi, diobyekkan dengan jalan mengadu domba untuk berbagai tujuan kepentingan politik ke depan. Para penguasa dan elit politik Indonesia saling menyerang satu dengan yang lain dan tidak saling percaya, tidak saling menghormati, dan tidak. NKRI sedang membusuk dalam tubuhnya sendiri. Kasus-kasus orang rakyat Papua dihina, diejek. Jadi orang Papua makin tersiksa. Orang-orang Kristen ditangkap semua, YouTubers ditangkap, didatangin ke rumahnya sama Bareskrim. Tangkap dong. Polisi ini bagaimana? Sementara netizen saya ini ngomong semaunya, memfitnah ini, memfitnah itu, ngomong terus.
biar saya tambah kebal dengan ejekan-ejekan ini. Jadi penyiksaan demi penyiksaan yang dilakukan oleh TNI dan polisi itu tidak ada hukum yang benar di Indonesia. 22 Agustus 2022. Kasusnya bersamaan dengan saya sudah ada di Amerika. 4 warga sipil di Timika meninggal. 30 Agustus 3 warga sipil juga meninggal, dihabisin di MAPI. Di media internasional ditulis, di Indonesia enggak. Ributin Saifuddin Ibrahim tersangka. Ini enggak pernah diperbaiki dan enggak pernah didengar oleh Pak Jokowi, presiden sendiri. Media internasional sedang menghukum pemerintah Indonesia dan menghakimi mereka di PBB. Indonesia nggak bisa lagi berbohong di forum PBB. Mau ngomong apa Indonesia? Pak Wakil Presiden. Oke, Anda mau masuk, silakan masuk. Tampakkan wajahmu. Selamat pagi, Abi. Tampakkan wajahmu. Karena nggak tampak wajah, saya nggak mau terima. Kenapa, ada apa di polisi Bareskrim Indonesia? Polisi macam apa begitu? Hakim macam apakah di Ciamis yang menghukum KC? Dapat uang berapa dari para sponsor? Abang ini gila atau memberatkan stres? KC, meringankan Yahya Waloni. Tampakkan mukamu nalar. Saya nggak usah terima. Mungkin ada saudara-saudara, kalau yang Kristen yang silakan. Karena channel ini channel keren. Ini channel keren, itu harus tampil muka. Yang sering tampil itu nandar koplak. Ayo coba tampil. Pokoknya channel-channel kadrun itu selalu menunggu siaran saya. Yang Kristen boleh tidak tampil wajah, tapi Al-Qadruniyah harus tampil muka di hadapan saya. Ada Musa Channel kadrun itu, dia pasti menanti siaran saya semua untuk diputar balikkan di channel mereka. Abang ini gila atau stres? Saya peringatkan kepada saudara-saudara yang nonton Saifuddin Ibrahim, itu nontonnya di sini, di Saifuddin Ibrahim TV. Jangan mendengar dari channel Kadruniyah. Itu Sudruniyah itu tidak memiliki otak yang benar. Ada yang bertanya, apa bedanya Saifuddin Ibrahim dengan Abu Jahal? Sama persis. Ada yang bertanya, Abi, apa bedanya Abi dengan Abu Jahal? Abu Lahab. Katanya Abu Lahab itu paman Nabi Muhammad. Saya dengan dia sama, cuman nama saya tidak masuk dalam Al-Quran. Berani tampil muka, silakan. Silakan Jan. Mana kabar, Abi? Kabar baik. Lagi bahasa apa, Abi? Ya. Lagi bahasa apa, Abi? Loh, saya bahas hidup toleransi dan damai bagi pelaksanaan hukum yang adil. Oh iya.
bagaimana dengan ketidakkedamaian yang ada di tanah Papua seperti teroris Papua yang teroris OPM yang melakukan intimidasi kepada masyarakat Papua dengan Tidak mungkin orang Papua sendiri itu anak berita hoak yang dikembangkan oleh TNI Polri. itu OPM bagaimana Bang? Nggak ada OPM, itu hanya kamuflase yang dibangun oleh TNI Polri. Nggak mungkin OPM itu menghancurkan orang Papua sendiri. Jadi konflik yang Baca terjadi berita, saya sudah 15 tahun berada di Papua. Setiap bulan itu saya paling sedikit 2 minggu. Saya melayani di sana. jadi Mata kepala saya melihat bagaimana di Nduga, bagaimana di Mapi, bagaimana orang-orang itu ditembak langsung. Bahkan TNI Polri masuk ke gereja. Di Nduga sekarang ada gereja yang dipakai untuk markas TNI. Diambil. Makanya Pak Jokowi mau ngelihat langsung di Nduga sana. Jadi jangan ini. Nah, pendeta-pendeta dan saya juga masuk ke sana melihat langsung. Negara-negara luar negeri itu teriak-teriak. Maka Indonesia itu nggak punya muka di PBB untuk urusan Papua. Kamu tahu apa? Kamu kan hanya dari berita hoak. enggak, karena secara faktanya Pak, kita lihat banyak Fakta selalu apa? Kamu tahu apa? Pernah ke Papua? Kapan kamu ke Papua? Nah, Kamu tinggal di Semua- mana? nih Bang, Bukan, kamu tinggal di mana? di Indonesia Fakta Timur, apa yang kamu pegang? fakta bahwa mengatakan Panglima Bukan TNI mengatakan, pada yang saat saya itu- tanya jawab dulu. Kamu pernah ke Papua kapan, Jan? bukan Nggak apakah bisa jawab kamu. Saya punya data lengkap masalah Papua. Kasih masuk kamu. Halo Bi, Ya, ayo, halo, halo. sehat, sehat Bi, Sehat. gimana Bi? Ya, puji Tuhan. Oh, gimana kabar di Amerika sekarang Bi? Iya, Gimana kabar di Amerika sekarang Bi? Jam berapa sekarang sana? di sini sudah jam 6. Oh ya, oh, gimana kabar Ibu sekarang? Tapi udah punya KTP dia sekarang, KTP baru Bu. Ini siapa yang kamu tanyakan? Nah, demikian tadi Muslimnya. Jadi Saifuddin Ibrahim ternyata saat ini tengah demo ya, mendemo Megawati, mendemo Jokowi ya, mendemo Risma, pokoknya semua pejabat yang ada di negeri ini saat ini ya, didemo oleh si siapa, ODGJ Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim berdemo lah cek-ceknya nih ya, berdemo berdua-dua dengan si Kribo. Bikin kita tertawa ya. Jadi mereka berdua saudara katanya, dan mereka mendemo ya. Hanya saja si siapa, Kribo ini buzzer ya. Si apa nih, buzzer RP ya, buzzer rupiah, terus si Udin ini ODGJ rupiah gitu ya. Demi donasi, demi rupiah dia harus menjadi orang yang gila ya, dan menjadi pura-pura orang gila, menjadi pura-pura gila gitu kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rimi Dusana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.